Suara Perempuan merupakan wadah yang diinisiasi oleh Nova bagi perempuan dari berbagai profesi untuk saling memberi inspirasi, berbagi suara hati atau juga menyuarakan pendapat terkait isu seputar perempuan, serta juga saling memberikan dukungan bagi sesama perempuan agar lebih berani dan juga mandiri. Kita akan bahas lebih dalam tentang Suara Perempuan, persembahan Nova pagi ini melalui daring dengan sejumlah narasumber. Ada Mbak Indira Dian Saraswati, Editor-in-Chief Nova. Selamat pagi Mbak Indira. Halo, selamat pagi Mbak. Dan juga Mbak Putih Karina Puar, ilustrator dan book author Nova. Selamat pagi Mbak Putih. Selamat pagi. Sehat-sehat ya Mbak Putih dan Mbak Indira? Sehat, terima kasih. Saya mau ke Mbak Indira dulu. Mbak Indira, jadi seperti apa cerita di balik akhirnya munculnya program Suara Perempuan ini Mbak? Sebetulnya idenya sederhana Mbak. Kita lihat bahwa di masa pandemi kayak begini ya, kan ada ketidakpastian, ada stres, itu meningkat. Lalu itu melahirkan banyak tantangan lah bagi perempuan. Nah, lajang atau menikah kan semua sama-sama menjalani hari yang akhirnya terbilang berat gitu. Beban tuntutannya makin berlipat-lipat. Karena segala sesuatunya kan jadi akhirnya terpusat di rumah. Nah, kalau misalnya buat teman perempuan yang di hari sebelum pandemi itu banyak berkegiatan di luar rumah, terus bisa kasih batasan ruang gerak antara kehidupan domestik sama publik gitu, sekarang kan kecampur jadi satu. Jadi betul-betul 24/7 sampai sekarang tuh udah jalan 9 bulan. Apalagi kalau misalnya ada kasus yang mengalami KDRT atau misalnya tidak punya support system yang bisa diajak partnering dalam mengurus rumah tangga sama anak yang belajar di rumah. Lalu kalau misalnya kita lihat juga gitu kondisi keuangan kan kalau selama pandemi banyak keluarga yang akhirnya mengalami isu yang menggelisahkan gitu ya. Bahwa pulang pemasukan tuh jadinya berkurang. Nah di saat itu kan perempuan tuh akhirnya step up. Akhirnya mereka maju, mereka ambil peran yang lebih besar buat menyokong finansial keluarga. Misalnya dengan balik ke bekerja, buka usaha, bahkan mungkin akhirnya ambil 2-3 pekerjaan sekaligus. Kita melihat bahwa ini perempuan ini kuat nih. Pada dasarnya mereka kuat. Tapi pandemi itu kan menguji ketahanan kita semua. Gitu. Sehingga bagi kami di Nova, kami tahu bahwa kami punya tanggung jawab sebagai sahabat perempuan untuk memberi dukungan kepada perempuan. Seperti apa sih dukungannya? Karena kan sekarang tidak ada yang punya guidebook untuk melewati pandemi itu harus seperti apa. Yeah. Semua saling belajar. Jadi kami merasa Suara Perempuan ini bisa jadi wadah yang tepat untuk perempuan itu betul saling berbagi, menyuarakan pengalamannya, pendapatnya, saling dukung tentang isu-isu sehari-hari sampai isu yang mungkin masuk ke ruang publik. Intinya sih memang untuk saling menguatkan sih. Kadang kan perempuan itu saling mendengar suara satu sama lain aja itu udah menguatkan banget gitu. Itu yang mau kita berikan di Suara Perempuan. Namanya kan spesifik, namanya spesifik kan Suara Perempuan. Apakah Nova juga dari catatan Nova sendiri masih kurang wadah untuk perempuan bersuara? Kalau di kami tahu kami di Nova itu banyak mengembangkan suara perempuan juga gitu ya pendapatnya mereka. Tapi yang secara fisik kita itu kan tidak bisa saling bertemu. Yeah. Bertemu fisik itu berkurang. Yang bisa dilakukan itu akhirnya lewat chatting atau misalnya akhirnya mendengarkan suara. Kami akhirnya melihatnya dari sudut pandang yang sederhana tadi. Secara fisik mendengarkan suara, ada yang bilang bahwa Stephanie, udah tenang-tenang aja ya. Aku juga tahu kok rasanya. Yuk kita jalan bareng-bareng. Mendengar suara aja itu soothing gitu Mbak. Antar perempuan aja itu ternyata efeknya juga baik. Secara fisik aja itu sangat membantu. Apalagi kalau misalnya kita ketemu di Zoom contohnya. Lalu misalnya sebelum atau sesudah mulai kita saling menyapa, halo apa kabar, gimana Mbak, lalu dengar betul ceritanya gitu ya. Dengan mungkin suaranya bergetar sedikit mungkin karena emosi. Itu aja tuh membangun semangat, itu roll up kayak ada rasa kebersamaan dan rasa untuk saling menguatkan. Sesederhana itu Mbak sebetulnya. Oke, kita tanyakan ke Mbak Putih kalau gitu. Mbak Putih sebagai perempuan yang juga punya tanggung jawab di rumah, juga punya tanggung jawab sebagai wanita karir, sebagai ilustrator, merasakan hal yang sama?
Iya Mbak, benar berasa banget sih bahwa jadi aku setuju sama yang dibilang sama Mbak Stefani bahwa dengan bekerja dari rumah, kebanyakan dari keluarga itu baik ayah dan maksudnya baik suami dan istri itu bekerja di rumah, jadi lebih blur batasan antara mana kehidupan rumah, mana kehidupan bekerja. Terus udah gitu muncul kan kayak anak-anak, untuk yang punya anak juga jadi harus sekolah dari rumah gitu. Jadi ibu tuh perannya banyak banget gitu. Jadi istri juga, jadi guru juga di rumah. Terus kalau bekerja juga bekerja dari rumah gitu. Nah, program Suara Perempuan ini diharapkan menjadi wadah untuk bisa saling berbagi cerita. Nah, kita dengarkan dulu pandangan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, soal program Suara Perempuan ini. Para perempuan dan keluarga di Indonesia, Anda tentu tahu bahwa perempuan memiliki peran yang luar biasa sejak zaman dulu, salah satunya dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas perjuangan ini pula yang menjadi tonggak diselenggarakannya Kongres Perempuan pertama pada 22 Desember tahun 1928, kita jadikan sebagai momentum dasar peringatan Hari Ibu yang selalu diperingati setiap tahunnya. Tidak berhenti sampai di situ, kiprah perempuan di era modern saat ini justru terbukti semakin aktif dan berkembang di kehidupan bermasyarakat. Penggerak ekonomi, pengambil keputusan, penyuara keadilan, hingga pemenuhan hak-hak dan perlindungan. Maka tentu tidak heran melihat besarnya potensi perempuan bila mereka diberi kesempatan dan dukungan yang maksimal. Selain untuk diri sendiri, perempuan yang berdaya akan memiliki kecerdasan, keberanian, dan kemandirian yang akan membawa dampak positif bagi keluarga, lingkungan, masyarakat, bahkan hingga bangsa dan negaranya. Untuk itu, saya menyambut baik dan mengapresiasi program Suara Perempuan Saling Dukung, Saling Menginspirasi yang diselenggarakan oleh Nova untuk memberi ruang bagi perempuan Indonesia untuk bisa berekspresi, saling menginspirasi, berbagi suara hati atau mengemukakan pendapat terkait isu seputar perempuan serta saling memberikan dukungan bagi perempuan lainnya. Saya harap melalui program ini kita dapat menggali ilmu sebanyak-banyaknya dan bersinergi agar tetap bersuara dan menginspirasi untuk memberi manfaat bagi sesama perempuan sehingga dapat berpartisipasi dan menerima manfaat pembangunan yang setara. Akhir kata, dengan ini program Suara Perempuan Saling Dukung, Saling Menginspirasi resmi saya buka. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Ya, jadi Mbak Indira, kalau ada yang mengikuti program Suara Perempuan ini bisa disaksikan atau diikuti melalui platform apa saja nih Mbak Indira? Oke Mbak Stefani, jadi kami akan mulai dari tanggal 20, nanti itu ada platformnya ada di Zoom, ada di live Instagram, yang nanti juga akan bisa ditonton sebetulnya di YouTube dan di Facebook. Nanti akan ada 4 tema besar soal pengasuhan anak, ekonomi dan wirausaha, kekerasan pada perempuan dan anak, juga ada kesehatan perempuan. Jadi kesehatan perempuan itu kupas tuntas soal menstruasi dari siklus sampai kram haid. Lalu untuk pengasuhan anak ada cara mendampingi anak, menciptakan ide kreatif belajar dari rumah, itu di tanggal 22. Lalu ada tentang keuangan keluarga juga di tanggal yang sama tentang ibu cerdas, keuangan keluarga pasti pas. Dan yang terakhir itu adalah tentang pengembangan karakter anak remaja. Kami bekerja sama juga dengan Kemendikbud. Jadi berani berkata tidak pada kekerasan seksual. Oke. Jadi banyak isunya dan isu-isu yang penting juga bagi kaum perempuan. Nah, Mbak Putih, mungkin bisa dikasih bocoran sedikit Mbak Putih yang juga ikut berkontribusi dalam program Suara Perempuan ini. Apa saja kira-kira yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan mengikuti program Suara Perempuan? Yang pasti mudah-mudahan dengan ikutan program ini para perempuan Indonesia jadi lebih merasa didengarkan, merasa punya tempat curhat, dan
kadang-kadang kan kita nyari tahu ya gimana sih caranya supaya maksudnya kita harus banyak berimprovisasi selama pandemi ini. Nah, program-program yang ada di Suara Perempuan itu memberikan informasi yang sebetulnya mungkin nggak sehari-hari kita dapat gitu. Kayak misalnya soal berkata tidak pada kekerasan seksual. Kan itu bukan hal yang umum dibicarakan. Itu bukan hal yang kita tahu batasannya seperti apa sih kekerasan itu gitu. Nah, harapannya kita jadi lebih paham dan jadi bisa lebih merasa punya suara, punya pilihan, dan merasa lebih berdaya. Oke, jadi jangan sampai dilewatkan kapan lagi bisa bertukar informasi, bertukar pikiran soal isu-isu yang penting terkait perempuan. Terima kasih banyak Mbak Indira dan juga Mbak Putih atas waktu di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sukses selalu untuk program Suara Perempuan. Terima kasih banyak Mbak Terima Stefani. kasih Mbak Stefani. Salam sehat, terima kasih. Salam sehat juga Mbak. Sehat.